Halo, selamat datang kembali. Kita langsung aja nih, mau bahas satu teks reflektif yang judulnya menarik banget. Kamu adalah utusan versi dirimu yang diperlukan surga sekarang. Hmm, Intinya teks ini ngajak kita lihat hidup, terutama ya masa-masa sulit gitu. Bukan sebagai kebetulan, tapi ada rancangan di baliknya. betul sekali. Tujuan kita di pembahasan mendalam kali ini ya buat gali bareng gimana pengalaman Anda, ya Anda, itu membentuk Anda jadi utusan yang dibutuhkan sekarang ini. Iya. Dan yang menarik dari teks ini, cara pandangnya soal pergumulan pribadi itu loh. Gimana tuh? Jadi luka batin, nunggu lama, taat tapi nggak ada yang lihat, itu semua dilihat bukan hukuman, bukan gagal, tapi semacam proses pembentukan, sengaja gitu. Wow, oke, jadi ditempa ya. Iya, ditempa untuk tujuan yang lebih besar. Jadi kita diajak lihat masa lalu, bahkan yang pahit, pakai kacamata penebusan, dan nah ini dia, pengutusan. Oke, oke, menarik. Mari kita bedah lebih dalam ya. Poin pertama yang kerasa banget, Anda bukan kebetulan. Teks ini bilang, hidup Anda ya isinya ada luka, air mata, penantian panjang, doa sunyi, taat diam-diam. Itu semua bagian rancangan surgawi. Nggak ada yang sia-sia berarti ya? Kayaknya gitu. Nah, dari proses ini muncul istilah minyak pengurapan. Semacam metafora gitu ya. Iya, bisa dibilang metafora buat kekuatan atau ya otoritas spiritual. Dan ini katanya lahir dari kehancuran hati, pergumulan sunyi, kesetiaan, tersembunyi. Prosesnya nggak gampang, malah sakit. Tapi justru itu yang hasilin sesuatu yang berharga. Mahal ya harganya. Betul. Ini jadi keinget Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Kayak bilang potensi yang dibentuk dalam gelap itu, nah sekarang siap bersinar. Iya, nyambung ya. Ini gagasan yang cukup kuat sih. Justru di momen terberat, ada pembentukan. Tepat. Dan ini nyambung ke poin penting berikutnya. Gimana penebusan itu sendiri jadi pengutusan? Oh, jadi nggak berhenti di selamat aja ya? Nah, itu dia. Biasanya kan kita mikir, ya udah diselamatkan, selesai. Teks ini bilang itu baru awal. Awal menuju tugas, misi. Oke. Pengalaman sulit masa lalu itu jadi modal, bukan beban. Ada kutipan keren nih. Apa yang menghancurkanmu dulu, kini membangun orang lain. Wah, dalam banget itu. Iya kan? Terus ada lagi. Terobosanmu kini menjadi cetak biru. Jadi luka itu bukan aib, tapi semacam kualifikasi Anda. Jadi kualifikasi ya, bukan sesuatu yang disembunyikan. Persis. Dan tugasnya nggak harus yang besar-besar kok. Bisa jadi cuma pelukan, doa malam, atau setia dalam hubungan. Anda jadi jembatan. Hmm, Bahkan dibilang, luka-lukamu akan jadi penunjuk arah bagi mereka yang tersesat. Ini benar-benar mengubah cerita soal penderitaan jadi pemberdayaan kan? iya kuat banget perspektifnya. Luka jadi penunjuk arah. Tapi mungkin ada yang bertanya di benak Anda juga nih. Gimana caranya kita bisa sampai di titik itu? Nerima gitu. Apalagi kalau merasa masih jauh dari sempurna. Nah, pertanyaan bagus. Teks ini ngasih petunjuk soal kesiapan. Gimana tuh? Jawabannya, kata sumber ini bukan di kesempurnaan, tapi di kesediaan. Mau nggak? Oh, oke. Dikatakan, dia Tuhan hanya menunggu, ya mau. Jadi ada pergeseran identitas di sini. Pergeseran gimana? Jadi dari yang mungkin tadinya butuh pengakuan luar, validasi orang, jadi pribadi yang akarnya kuat dalam kebenaran Tuhan. Tahu siapa diri Anda di matanya. Hmm, Luka-luka yang dulu mungkin kayak cacat, sekarang dilihat sebagai meterai pengurapan. Bukan lagi tanda lemah, tapi cap otoritas. Hasil tempaan tadi, jadi semacam stempel gitu ya ya, dari prosesnya ya. iya bisa dibilang gitu. Ini kan sejalan sama janji kayak di Mazmur 138 ayat 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Atau Yesaya 60:22b, pada waktunya, aku Tuhan akan mempercepatnya. Ada keyakinan ini, ada waktunya Tuhan. Jadi kuncinya di kesediaan bilang ya itu ya. Iya. Bukan soal siap dalam arti udah sempurna. Dan ini lanjut ke poin terakhir ya, soal mengambil peran kita. Persis. Ujungnya ini, Anda itu nggak cuma selamat atau bertahan aja, tapi Anda diaktifkan, siap diutus. Diaktifkan. Oke. Anda bawa otoritas yang unik, bukan dari gelar, bukan jabatan, tapi dari pengurapan tadi, dari proses tempaan itu. Hmm.
Teks ini bilang, dunia nungguin Anda yang berserah. Versi diri Anda yang udah ditempa, dihancurkan, dan dibentuk kembali sama Tuhan. Jadi ini penegasan ulang yang kuat ya. Banget. Intinya, kamu bukan produk kebetulan. Kamu adalah utusan. Anda disiapkan khusus untuk momen ini. Oke, jadi rangkuman penting nih buat Anda bawa pulang dari pembahasan kita. Sumber ini kasih lihat kalau perjalanan unik Anda yang lengkap sama tantangannya, itu persiapan penting. Persiapan. Ada nggak cacat karena luka? Justru Anda dibentuk lewat luka itu. Untuk sebuah peran atau panggilan khusus dari surga yang relevan buat sekarang. Anda adalah versi diri Anda yang diperlukan. Sekarang aja. Dan kalau memang Anda ini utusan yang dibentuk lewat semua itu, ada nggak bisikan panggilan sekecil apapun yang mungkin mulai kedengeran lebih jelas buat Anda hari ini?